Oke, balik lagi di Alpha ya saya kayak kali ini kita akan bahas masalah investasi guys. Jadi kemarin kita bahas investasi ya investasi tapi kita lebih detailing ke namanya Santara. Yang video sebelumnya saya udah bahas masalah 4 ya. Apa ada asetku, OVO, terus dari properti Lord dan Santara sendiri. Nah kita buka langsung aja nggak usah lama-lama karena bakal lama banget ya guys. Oke kita buka langsung Santara. Nah ini guys aplikasi namanya Santara. Seperti yang teman-teman lihat ini baru sih kayak ada baru karena saya lama nggak buka ini. Oke Santara itu apa sih? Saya kasih background bentar ya. Si CEO nya ini atau dan co-foundernya ini adalah namanya Reza Avesena. Nah si Reza Avesena ini dulunya dia adalah seorang pebisnis yang mencatatkan rekor cepat untuk akselerasi dalam bidang UKM lalu lepas dari UKM. Apa sih syarat UKM itu? Nah kalau saya baca-baca di artikel-artikel ya syarat menjadi UKM atau standarnya UKM itu adalah mendapatkan laba bersih 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunannya. Itu namanya UKM teman-teman. Jadi kalau over dari itu bebas dari UKM. Nah si Reza Avesena ini dalam waktu 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan nggak salah teman-teman bisa baca sendiri nanti di artikel itu dia cepat banget untuk lolos dari namanya UKM. Jadi mendapatkan laba cepat lah seperti itu. Nah dari situ dia berangkat untuk membiayai modal-modal atau UKM baru yang kesulitan masalah modal tuh teman-teman. Nah di crowdfunding ini sistemnya P2P lending, jadi kayak P2P yang lain kayak asetku dan sebagainya itu kita mendanai duit dijadikan sebuah usaha. Kalau yang asetku kemarin kan kita duit dipinjam duit juga dari kembalinya saya pakai bunga. Kalau ini adalah saham, bedanya di situ. Nah langsung kita bahas saja. Jadi si Santara ini sudah dilegalkan asalnya di ACC sama OJK itu per September tahun kemarin 2019 dan kasarannya udah aman. Jadi kita coba lihat ya usaha pertama yang diluncurkan itu apa. Nah, ini 5 usaha awal itu tidak meyakinkan teman-teman. Jadi kayak PT Cipta Agrinusa Durian, PT Manggala Pepaya, PT Bebek Prima ya bebek, PT Milisem dia domba sama plat O, piring baja tuh 2, 3, 4, 5 ya 5 ini awal-awal gitu kayaknya. Jadi yang di ACC itu dulu dan cepat banget habisnya. Jadi bagi saya aku aja belum percaya apalagi udah habis, waduh ini susah. Nah tapi muncullah di ACC ini guys. Nah ini shop ayam Pak Min Klaten kan, nggak tahu sih hasilnya dari mana juga nggak tahu sih, tapi saya sebagai orang Sukoharjo jadi tahu sih dekat banget sama Klaten. Jadi ini bisa dipastikan it's safe I think. Dari situ saya belanja, saya mulai lihat-lihat banyak semua dan dalam waktu ini dari shop Amin ya 1, 2, 3, 4 dari 4 usaha yang sudah rilis saya baru ada kesempatan untuk mendanai namanya es tebu guys. Kenapa? Cepat banget habisnya. Jadi misal ya ini yang paling cepat berapa ini 7 menit guys, 7 menit rekor sold dan masih ada 6.000 bisnis yang masih mendaftar. Jadi masih banyak kesempatan kalian yang sudah terdaftar atau yang sudah didanai 41 ya, ini 42 karena satunya masih dalam proses gitu, atau mungkin mereka hitungnya sudah di daftar ya, atau nggak tahu sih, ada 42 lah intinya. Dan yang memberi modal itu 165.000, masih 0,0 berapa persen sih dari total penduduk Indonesia, tapi memang pemodal memang butuh keberanian. Jadi sebenarnya dia murah sih, cuman nih contohnya aja 2 juta, jadi gitu hitungannya untuk membuat beli saham mudah. Kalau misalnya kita beli di aplikasi membeli saham di blue chip itu satu lotnya kalau nggak salah satu sekarang per hari ini ya 3.300 di BBRI. Tadi kita beli 200 lembar atau 2 lot itu sekitar 600.000
murah bang, saya ya, bodo amat lah itu teman-teman. Jadi kita langsung bahas aja punyanya es tebu yang saya masukin sendiri. Nah, kita buka es tebu. Jadi memang banyak sekali usaha, banyakan makanan sih guys, yang bisa kita lihat ini banyakan makanan, karena memang makanan tuh apa ya namanya, apa ya, consumable. Nah ini dia, saya buka ya es tebu. Di es tebu sendiri dibuka 17 Januari dan pembagian uangnya tuh diserahkan dananya ke si es tebu atau PT es tebu ini 29 Januari. Berarti dalam waktu 12 hari ya, 12 hari udah cair. Berarti kisaran kalau nggak salah 5 hari, ada yang 2 hari pak ya, 2 hari itu udah selesai guys untuk pendanaan ini, jadi cepet banget. Nah ini cuma dijual 5.000 lembar saja, kecil tadi karena memang harga sahamnya udah mahal dulu 100.000, total saham yang dibutuhkan dananya 500 juta. Kita cek dulu ya, ini saham berjualnya. Kita buka download prospekturnya. Oke, di sini kita biasa lihat profil, background, terus uang kita buat apa aja, resiko dan sebagainya. Oke, dari awal dulu semua. Nah di awal kenalan jangan lupa ada namanya resiko. Pembelian saham bisnis merupakan aktivitas berisiko tinggi, jadi hati-hati ya, dan harap pakai uang dingin aja, jangan uang panas teman-teman. Jadi uang beli gas ya jangan buat beli ini dulu, ditabung dulu aja. Oke, balik lagi. Jadi kita di sini bisa lihat backgroundnya banyak banget, dan di es tebu ini juga banyak nih guys lokasi usaha. Jadi dia udah punya 4 outlet usaha yang tersebar di Jakarta, dan dia membuka usaha baru outlet baru, kan usaha baru, outlet baru dan 2 nih. Jadi kita membiayai 500 juta itu nanti dibagi 2 untuk membuat 2 outlet baru. Nah outlet baru ini si punya ya, bisa dibaca sendiri aja kalau yang ini, karena ini bisa dibaca ya. Oke, ya emang bisa dibaca. Oke, coba kaca segini 20 orang paling ya, 20 orang. Nah ini guys, profit and loss statement dari highlightnya di es tebu. Jadi keuntungan dia 25% dari modal, lumayan besar ya keuntungannya. Nah dan itu termasuknya profitable ya, lumayan gitu guys. Dan ada laporan juga dari 2019 Oktober sampai 2019. Dan ini dia tampilan kita hari ini, dan akan saya buat jadi top juga. 20% laba bersih, lumayan besar. Jadi misalkan keuntungan 100 juta, 20% nya dari dividen kita nanti gitu. Oke, ini saham perdananya udah, dan kita akan coba lihat nih yieldnya nih. Jadi nilai investasinya 500 juta, laba bersih saham pertama 500 juta, bagi hasil 20% ya kayak jadi 114 juta itu. Terus nanti perkiraan yield investasinya 20,87%. Oke. Nah, ini tidak bisa semuanya. Oke, sebentar saya buka yang masalah uangnya. Bentar. Wait. Sorry, remote guys. Oke, ini. Oke. Nah ini guys. Nah ini uang kita dibuat apa sih? Nih modal kerjanya 150 juta, pekerjaan 2 outlet baru 188 juta, atau barang-barangnya yang dibeli ya. Jadi untuk totalnya sini mungkin dibulatkan sekalian jadi 500 juta ya. Jadi biar nggak ribet mungkin ya. Nah, itu dia. Nah itu pun banyak nanti kita dikasih tahu resiko usahanya tuh seperti ini guys. Jadi kita nanti kalau misalnya dapat dividen, dapat kecil banget ya, jangan mengeluh. Oke, saya kasih contoh bagaimana dividen itu diberikan kepada kita. Kalau teman-teman masih ingat namanya Property Lord. Nah ini baru hari ini tadi jam 12 malam tanggal 9 Juni 2020 pembagian token Rp55 per lembar sahamnya. Kalau di Property Lot namanya token ya.
Nah, dapat cuma Rp990, karena cuma 18 token, jadi dikit. Property lot ini kita nyewa rumah. Oke, detailnya nanti video selanjutnya saja. Oke, itu contoh pembagian sahamnya. Pembagian saham lagi. Dividen. Oke, untuk ini. Jadi tergantung usaha juga nanti berapa. Nah, untuk pembagiannya nanti di by WA ya guys. Jadi tiap bulan kita akan di WA laporan laba rugi dan sebagainya. Kita di sini bisa lihat per 20 Mei terakhir ya untuk bagian. Mungkin Juli ya, jadi kan 6 bulan tadi dividennya. Jadi mungkin Juli akan dikabar lagi. Nih tadi mana ya? Nah, pembagian dividen kan Januari, pembagian dividen selama 6 bulan. Berarti kan Juli. Oke. Itu untuk es tebu. Jadi kenapa saya juga memilih es tebu, saya kasih tahu aja teman-teman juga cara gampang memilih UMKM yang bisa kita danai secara gampang dan mulai aman ya. Itu kita cari yang memulai, misalnya kita memulai outlet baru, memulai usaha baru atau go baru. Karena ada beberapa usaha yang nih, saya sorry banget ya, si Adaf ya kalau salah. Ini Adaf, si Adaf ini dia ada nilai utangnya juga guys. Jadi nanti teman-teman bisa lihat aja di sini. Jadi untuk membayar bank atau utang bank dulu, jadi uang kita dipakai untuk membayar bank dan sebagian baru memulai usaha baru. Jadi sama aja jeleknya ya, tutup lubang gali lubang, tapi dengan nilai bunga kecil. Karena apa? Di investor kita nggak ada bunga kan, keuntungan kita kan dapatnya dari keuntungan mereka. Jadi nggak masalah kalau misalnya mereka rugi, kita juga rugi soalnya sebagai investor. Jadi memindahkan masalah aja sih menurutku, itu sih. Nah, gampangnya itu tadi, cari yang memulai aja, cari baru. Jadi kan kalau es tebu kan memulai baru. Oke, kita langsung aja ke usaha yang baru ini. Nah, akan dibuka 7 jam 13 menit lagi. Kemarin ada yang memulai, ada WA saya masalah ini ada. Nah, itu orang itu, si mas ini tanya kok cepat habis ya. Emang cepat habis guys, dan selalu kosong. Nah, ini hari ini tanggal apa nih, 9 Juni jam 6.40 pagi. Jadi kemungkinan akan rilis nanti siang, jam 1 siang rilis, dan jangan sampai ketinggalan ya guys. Itu akan mulai namanya PT Reka Cipta Bangsa, jadi usaha persewaan dan jasa perusahaan. Nah, itu nanti dia semacam mengelola, jadi dia vendor sih nanti, ujung-ujungnya vendor. Nah, bagian saham tiap 12 bulan. Nah, ini lumayan gede guys, 7M, dan total saham yang disebar itu 350.000, lumayan gede ya. Ini kan yang es tebu cuma 5.000 aja ya, tapi memang harga sahamnya udah lebih murah sih, 20.000 per lembar saham. Pengaturan harga saham ini kemungkinan juga bagi saya harusnya sih ada perhitungannya sendiri, jadi nggak asal tak buat Rp100 dan sebagainya, nggak asal sih. Oke, kita buka sebentar prospekturnya. Nah, ini Reka, PT Reka. Nah, kita buka dulu. Nih, kita baca sekilas. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dibaca oleh komputer. Tadi seperti yang saya bilang, dia akan menjadi vendor sebuah perusahaan untuk mengatur usahanya lebih cepat. Dalam hal ini UMKM ya. Oke, di sini ini ada nih. Udah ada aplikasinya. Mungkin ini namanya UMKM Smart nih. Untuk kita mungkin join di situ ya. Dan dia ngelink ke BRI guys. Nih, Smart di BRI. Jadi dia ngelink ke BRI-nya buat pendanaan mungkin ya. Di situ. Nah, ini. Oke, contoh anunya isinya si aplikasi ini. Bentar, ini guys. Bentar ini sampai sebentar. UMKM monitoring. Jadi dia itu akan memonitoring usaha kita atau usaha UMKM yang dibiayai kita guys. Tapi nggak tahu sih akan dibuka secara umum atau tidak. Tapi yang jelas kita bisa lihat usaha-usaha yang masuk ke dalam jasanya dia gitu guys. Oke, kalau ada yang salah langsung koreksi di komen aja guys ya. Oke, di situ aplikasinya ada dashboard monitoring, aktivitas digital, webinar atau pelatihan secara online ya, pencatatan keuangan dan menampilkan mentoring UMKM. Bagus nih kayaknya nih. Nah, ini
laba ruginya 28,26%, lumayan besar juga. Oh ini nih mantap nih. Jadi pemilik saham PT Raga Cipta Bangsa dapat diprosesikan dividen usahanya 40% dari laba bersih. Lumayan besar, tapi coba kita lihat yieldnya ya. Oke, 8-18%, lumayan. Jadi yieldnya 18%. Jadi akan saya buat timeline nanti. Kayak gitu. Yang selebihnya teman-teman saya baca sendiri masalah ini. Jadi usaha ini juga saya mungkin rekomendasikan karena memang dia membuka baru dan dia belum punya utang-utang, jadi lebih mudah, mungkin lebih ringan gitu guys. Bisa baca sendiri seluruhnya, dan saya akan mungkin langsung edit video ini dan langsung saya tayangkan biar pas nanti ketika jam 1 siang bisa ditayangkan dan teman-teman bisa ambil bagian itu. Oke, baca langsung aja ya. Terima kasih teman-teman buat waktunya untuk nonton video ini. Like jika teman-teman suka, dislike kalau teman-teman nggak suka, dan komentar di bawah kalau ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan saya yang salah. Jadi sama-sama belajar, mari kita belajar bersama di dunia saham. Oke, terima kasih waktunya. Dadah.